Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Upscape, ketemu lagi dengan aku Wilda, salah satu tim Upscape Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 soal hukum keperawatan jiwa yang udah pernah keluar nih di periode hukum yang sebelumnya. Buat teman-teman, silakan ditonton video ini sampai akhir, karena insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang lagi menuju hukum yang akan datang. Nah, buat kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, kemudian di-like dan juga di-share videonya, agar rekan-rekan semuanya lulus hukum 100%. Oke, kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Nah, untuk soal keperawatan jiwa, katanya sih sulit-sulit gampang ya, sahabat Upscape. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat apa sih kata kunci agar teman-teman semuanya cepat dan tepat untuk menjawab soal-soal hukum. Nah, soal yang pertama, seorang laki-laki 20 tahun masuk rumah sakit jiwa sejak 3 hari yang lalu karena suka menyendiri di rumah dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Hasil pengkajian, klien merasa gagal karena tidak lolos SNMPTN, merasa dirinya tidak berguna, dan menganggap bahwa orang tuanya pasti kecewa. Saat ini, klien terlihat murung, sedih, dan menyendiri di kamarnya. A. Isolasi sosial. B. Halusinasi. C. Defisit perawatan diri. D. Harga diri rendah kronik, atau E. Risiko bunuh diri. Nah, kita juga di sini akan share tips dan trik agar teman-teman bisa cepat menyelesaikan soal hukum. Nah, caranya teman-teman silakan dibaca pertanyaan soalnya terlebih dahulu, baru lanjut ke cerita soalnya dan fokus kepada data hasil pengkajian. Jadi untuk menghemat waktu, silakan dibaca soalnya terlebih dahulu ya, apa pertanyaan dari soalnya. Kita coba bahas untuk soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama ini, kita akan coba lihat pada data hasil pengkajian. Jadi, untuk menegakkan diagnosa keperawatan, itu sifatnya adalah here and now. Jadi, teman-teman langsung lihat kepada data hasil pengkajian. Nah, karena tidak lolos 6 PTN, kemudian merasa dirinya tidak berguna, kemudian dia menganggap bahwa orang tuanya pasti kecewa. Kemudian klien juga terlihat murung, sedih, dan menyendiri di kamarnya. Nah, pertanyaannya adalah diagnosis keperawatan yang tepat. Jadi setelah kita melihat data-data hasil pengkajian ini, kita langsung lihat kepada optionnya. Nah, untuk data hasil pengkajian ini, jawaban yang tepat adalah, kita langsung bahas ya sahabat Upscape. Jadi jawaban yang tepat adalah D, harga diri rendah kronis. Nah, sama nih buat sahabat Upscape yang sudah jawab benar, jawabannya adalah D. Nah, kita lihat data-data pengkajian ini menunjukkan bahwa pasiennya ini mengalami harga diri rendah kronis. Nah, sesuai dengan SDKI, di sana juga ada, teman-teman bisa lihat pada data mayor dan juga data minornya. Nah, untuk pasien yang mengalami harga diri rendah ini, pasti ada data yang menunjukkan bahwa dia merasa tidak berguna. Jadi, itu merupakan keyword untuk kita angkatkan diagnosa harga diri rendah. Kemudian untuk diagnosa harga diri rendah ini juga terbagi dua nih sahabat Upscape, ada yang kronik dan juga ada yang situasional. Nanti kita lihat lagi pada soal yang berikutnya. Kemudian kenapa opsi yang A ini tidak tepat? Untuk data isolasi sosial, keyword ataupun kata kunci yang perlu teman-teman garis bawahi adalah tidak ada kontak atau tidak ada kontak sama sekali antara pasien dan juga orang lain. Nah, pada isolasi sosial ini biasanya pasiennya menolak untuk dilakukan interaksi. Jadi pasiennya hanya terlihat murung, kemudian ingin menyendiri, dan juga dia tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Nah, bedanya dengan diagnosa harga diri rendah, karena sahabat Upscape suka sulit ya untuk membedakan dua diagnosa ini. Nah, kita jelaskan di sini. Kalau dia masih mau berinteraksi dengan orang lain dan juga ada ungkapan ada ungkapan dia merasa dirinya itu tidak berharga. Nah, itu berarti kita tidak bisa mengangkatkan itu diagnosanya isolasi sosial. Walaupun di sini ada datanya, klien tidak murung, sedih, dan juga menyendiri di kamarnya. Tapi kita lihat lagi data yang menonjolnya adalah adanya ungkapan klien merasa gagal. Jadi dia masih ada interaksi dengan orang lain, makanya kita tidak bisa mengangkatkan diagnosanya isolasi sosial.
Kemudian untuk diagnosa yang B, untuk option yang B, halusinasi itu juga tidak tepat karena tidak ada data yang menunjukkan pasiennya mengalami halusinasi. Untuk defisit perawatan diri ini juga tidak tepat, walaupun sebenarnya pasien dengan gangguan jiwa itu rentan sekali untuk mengalami defisit perawatan diri. Tapi pada soal ini tidak ada data yang menunjang untuk diagnosa DPD. Kemudian option yang E ini juga tidak tepat, risiko bunuh diri, karena pada datanya juga tidak ada menunjukkan ancaman maupun perbuatan klien untuk mengakhiri hidupnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, harga diri rendah kronik. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini juga ada pembahasannya sahabat Upscape, nanti bisa di screenshot ataupun dibaca lagi. Nah, pembahasan di sini tadi kita sudah jelaskan di awal, sudah dirangkum. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah ke kediaman seorang laki-laki 42 tahun. Perawat menemukan adanya kerusakan pada kulit klien akibat garukan. Hasil pengkajian, klien mengatakan setiap malam dirinya merasakan ada binatang yang merayap di badannya. Sehingga klien sering menggaruk badannya, tetapi istrinya tidak pernah melihat binatang pada tubuh suaminya. Apakah jenis halusinasi yang dialami oleh klien? Apakah A, halusinasi pendengaran, B, halusinasi pengecapan, C, halusinasi penglihatan, D, halusinasi penciuman, atau E, halusinasi perabaan? Nah, kira-kira jawabannya apa nih sahabat Upscape untuk soal yang nomor 2? Jadi caranya seperti yang sudah kita jelaskan di soal pertama tadi, silakan dibaca dulu apa pertanyaan dari soalnya, kemudian baru kita baca ke data hasil pengkajian. Nah, pada data hasil pengkajian ini. Nah, kita lihat langsung nih pada data hasil pengkajian. Di sini ada ungkapan yang mengatakan bahwa klien mengatakan setiap malam dirinya merasakan ada binatang yang merayap di badannya, sehingga klien sering menggaruk badannya. Kemudian istrinya tidak pernah melihat binatang pada tubuh suaminya. Nah, pada data ini kita sudah melihat ya sahabat Upscape kalau pasiennya ini mengalami halusinasi. Nah, halusinasi ini juga terbagi beberapa macam lagi nih sahabat Upscape. Kemudian kita fokus ke data hasil pengkajian. Di sini ada ungkapan yang mengatakan klien ini merasakan ada binatang yang merayap. Nah, pasti sahabat Upscape juga rata-rata sudah jawab benar mungkin ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah E, halusinasi perabaan. Karena ini berhubungan dengan indera juga nih sahabat Upscape. Untuk option A, halusinasi pendengaran ini tidak tepat karena pada data pengkajian tidak ada ungkapan yang mengatakan bahwa pasiennya ini mendengarkan suara-suara. Kemudian untuk B, halusinasi pengecapan ini juga tidak tepat karena ini biasanya berhubungan dengan panca indera, ini lidah ya sahabat Upscape ya. Kemudian halusinasi penglihatan juga tidak tepat karena di sini klien tidak melihat bayangan ataupun pasiennya ini tidak melihat bayangan. Kemudian D, halusinasi penciuman ini juga tidak tepat karena pasien kalau mengalami halusinasi penciuman biasanya dia mengalami mencium bau-bau atau aroma tertentu yang orang lain itu tidak bisa menciumnya. Jadi untuk soal nomor 2 ini karena di sini ada ungkapannya merasakan ada binatang yang merayap di badannya sehingga jawaban yang tepat adalah E, halusinasi perabaan. Selamat bersahabat Upscape yang sudah jawab benar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini ada pembahasannya sahabat Upscape. Silakan yang mau dibaca dulu sebentar juga bisa, ataupun mau di screenshot ini juga bisa. Nah, untuk soal nomor 3, seorang perempuan 15 tahun datang ke poliklinik jiwa untuk berkonsultasi masalahnya yang sering merasa ketakutan, tetapi tidak tahu kenapa. Berdasarkan pengkajian, pasien mengatakan hal itu sering terjadi ketika ia akan menjalani masa ujian di sekolah. Pasien juga mengatakan ia sulit menikmati kegiatan harian, merasa tidak aman, dan terkadang pekerjaan sehari-hari menjadi terganggu. Berdasarkan kasus, apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Nah, soal nomor 3 lagi-lagi menanyakan terkait dengan diagnosa keperawatan yang sahabat Upscape, karena biasanya di UKOM ini soalnya juga banyak nih yang menanyakan tentang diagnosa keperawatan. Apakah A, harga diri rendah situasional, B, keputusasaan, C, ketidakberdayaan, D, ansietas, atau E, gangguan citra tubuh. Sahabat Upscape, kira-kira jawabannya apa? Kita langsung lihat kepada data hasil pengkajian. Nah, di sini pasien mengatakan hal itu sering terjadi ketika ia akan menjalani masa ujian di sekolah.
Kemudian ada datanya juga yang mengatakan bahwa ia sulit menikmati kegiatan harian, kemudian merasa tidak aman, dan terkadang pekerjaan sehari-hari menjadi terganggu. Nah, ini adalah data-data yang ada pada soalnya nih, sahabat Upscape. Nah, kira-kira apakah diagnosa yang tepat nih, sahabat Upscape? Nah, kalau berdasarkan data yang seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah, ayo kira-kira apa? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, ansietas. Nah, kenapa jawabannya yang tepat adalah ansietas? Nah, ansietas ini merupakan perasaan was-was ataupun khawatir yang biasa terjadi pada seseorang dengan penyebabnya yang tidak jelas ataupun tidak spesifik ya, sahabat Upscape. Nah, di sini juga ada clue yang mengatakan bahwa pasien mengatakan hal itu sering terjadi ketika ia akan menjalani masa ujian di sekolah. Nah, biasanya sahabat Upscape yang mau ujian pastinya juga merasakan cemas ya, ataupun merasakan ansietas. Nah, untuk opsi yang A, harga diri rendah kronis, ini tidak tepat ya sahabat Upscape, karena di sini tidak ada ungkapan bahwa klien merasa tidak berguna, itu tidak ada. Kemudian untuk diagnosa keputusasaan, ini juga tidak tepat ya sahabat Upscape, karena tidak ada data yang menunjang terkait dengan diagnosa keputusasaan. Nah, mungkin sahabat Upscape juga bingung apakah beda antara keputusasaan dan juga ketidakberdayaan. Nah, bedanya kalau pasien yang mengalami ketidakberdayaan, ketika seseorang memberikan masukan, biasanya dia masih menerima ataupun dia masih bisa mengikuti anjuran yang telah disarankan oleh orang lain. Tapi kalau untuk diagnosa keputusasaan, itu biasa terjadi ketika ketidakberdayaannya sudah berlangsung lebih lanjut ataupun lebih lama. Adanya ungkapan pasien terhadap dirinya ataupun ungkapan ketidakberdayaan sehingga dia tidak mampu melihat alternatif lain terhadap solusi dari permasalahan yang ia alami. Nah, ketidakberdayaan yang berlanjut itu bisa menyebabkan keputusasaan. Dan keputusasaan yang berlanjut nantinya akan menyebabkan risiko bunuh diri. Jadi kira-kira seperti itu bedanya antara keputusasaan dan juga ketidakberdayaan. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan data mayor dan minornya, teman-teman bisa lihat di buku SDKI itu juga ada. Kemudian diagnosa gangguan citra tubuh ini juga tidak tepat. Nah, gangguan citra tubuh ini merupakan ungkapan seseorang yang tidak puas nih sama Upscape terkait dengan bentuk, struktur, maupun keadaan tubuhnya. Jadi ini juga tidak tepat. Sehingga jawaban tepat adalah D, ansietas. Oke, kita bungkus soal nomor 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, ini ada pembahasannya buat sahabat Upscape yang mau dibaca dulu juga. Silakan ya, yang mau di screenshot juga bisa. Nah, kalau di Upscape kita selalu menjelaskan setiap optionnya itu yang tepatnya apa dan juga yang tidak tepatnya apa juga kita jelaskan. Jadi teman-teman bisa tahu kenapa opsi itu jawabannya tidak tepat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan 15 tahun dirawat di rumah sakit pos amputasi tangan sebelah kiri akibat kecelakaan mobil. Berdasarkan pengkajian, pasien selalu menutupi tangannya dan terlihat murung. Ketika ditanyakan, pasien mengatakan tidak puas dengan hasil operasi yang dijalani dan khawatir jika tidak ada yang mau berteman dengannya. Berdasarkan kasus, apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Apakah A, gangguan citra tubuh, B, ketidakberdayaan, C, keputusasaan, D, harga diri rendah situasional, E, harga diri rendah kronis. Nah, sahabat Upscape, langsung aja kita lihat kepada data hasil pengkajian. Berdasarkan pengkajian, pasien selalu menutupi tangannya. Kemudian dia juga terlihat murung. Nah, ketika ditanyakan, pasien mengatakan tidak puas dengan hasil operasi yang dijalani. Nah, ini sudah ada clue-nya ya, sahabat Upscape ya. Dan pasien juga khawatir jika tidak ada yang mau berteman dengannya. Nah, ini merupakan data-data subjektif nih sahabat Upscape yang bisa kita gunakan untuk diangkatkan diagnosa keperawatan yang lebih tepat. Jadi kalau ada data yang seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah kita juga sudah jelaskan tadi ya di soal yang sebelumnya terkait dengan diagnosa tertentu ada keyword yang harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan lagi untuk membedakan diagnosa-diagnosa keperawatan jiwa. Nah, kalau sudah ada data pengkajian yang mengatakan bahwa dia tidak puas dengan hasil operasi yang dijalani, kemudian dia juga selalu menutupi bagian tubuhnya yang tidak disukainya, dan kemudian pasiennya juga terlihat murung ataupun sedih, nah ini kita sudah langsung bisa mengetahui bahwa diagnosa yang tepat adalah A, gangguan citra tubuh.
karena adanya ungkapan pada pasien yang tidak puas dengan hasil operasi yang dilakukan pada bagian tubuh, di bagian tangannya di sahabat Abskep. Jadi ada bagian tubuh yang dia tidak sukai, adanya ungkapan negatif pasiennya terhadap bagian tubuh yang tidak dia sukai, jadi itu merupakan data yang bisa kita angkatkan untuk menegakkan diagnosa gangguan citra tubuh. Nah, untuk diagnosa ketidakberdayaan, keputusasaan, dan harga diri rendah situasional dan kronik ini tadi kita juga sudah bahas ya, apa bedanya antara ketidakberdayaan dengan keputusasaan. Kemudian kita akan kasih clue juga nih, keyword kepada sahabat Abskep untuk membedakan harga diri rendah situasional dan juga kronik. Nah, untuk harga diri rendah situasional dan kronik biasanya juga dibedakan dari segi waktunya sahabat Abskep ya. Biasanya untuk harga diri rendah kronik situasional ini berlangsung kurang dari 6 bulan. Sedangkan harga diri rendah kronik ini biasanya berlangsung lebih lama dan juga terus-menerus, ini biasanya lebih dari 6 bulan. Nah, biasanya pasien yang akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa ataupun mencari pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan jiwa, biasanya dia sudah mengalami harga diri rendah kronik nih sahabat Abskep, karena sudah lama, akhirnya dia baru mencari, akhirnya menyebabkan dirinya mencari fasilitas layanan kesehatan untuk masalah jiwanya nih sahabat Abskep. Nah, untuk harga diri rendah situasional itu biasa terjadi akibat situasi tertentu yang terjadi pada seseorang tersebut. Nah, misalnya dia dirawat di rumah sakit dengan diagnosa kanker, nah bisa menyebabkan dia mengalami harga diri rendah situasional. Jadi itu bedanya antara HDR situasional dan juga HDR kronik. Oke, kita lanjut sahabat Abskep soal nomor 5. Nah, di sini ada pembahasannya. Nah, tadi kita juga sudah jelaskan ya sahabat Abskep, bahwa diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus soal nomor 4 tadi adalah gangguan citra tubuh. Gangguan citra tubuh merupakan perasaan tidak puas terhadap tubuhnya yang diakibatkan oleh perubahan struktur, ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini menurut Stuart, Kelliat, dan Pasaribu 2016. Ini tentang diagnosa gangguan citra tubuh. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan 17 tahun dirawat di rumah sakit umum sejak 3 hari yang lalu karena melakukan tindakan aborsi dengan meminum obat untuk kontraksi rahim. Berdasarkan pengkajian, pasien merasa malu dengan orang tua dan teman-temannya dan khawatir teman-teman akan menjauhinya. Klien terlihat murung, sedih, dan tidak mau bertemu dengan teman yang menjenguknya. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Apakah A. Harga diri rendah situasional, B. Gangguan citra tubuh, C. Ansietas, D. Ketidakberdayaan, atau E. Harga diri rendah kronik. Oke, kita akan langsung bahas soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini, pada soalnya dikatakan bahwa pasien ini dirawat di rumah sakit umum ya sahabat Abskep sejak 3 hari yang lalu karena melakukan tindakan aborsi. Nah, kemudian di data pengkajian didapatkan bahwa pasien merasa malu dengan orang tua dan teman-temannya. Nah, ini merupakan ungkapan negatif ya sahabat Abskep ya terkait dengan dirinya sendiri, ungkapan dia malu nih sahabat Abskep. Kemudian dia juga khawatir teman-teman akan menjauhinya. Kemudian klien juga terlihat murung, sedih, dan tidak mau bertemu dengan teman yang menjenguknya. Nah, pada data ini, jadi opsi yang tepat adalah pada soal ini. Pada soal ini, jadi jawaban yang tepatnya adalah A. Harga diri rendah situasional. Nah, kenapa jawabannya adalah A? Nah, tadi kita juga sudah jelaskan ya sahabat Abskep ya, kalau ada ungkapan negatif pasien terhadap dirinya sendiri, ini merupakan keyword untuk kita angkatkan diagnosa harga diri rendah. Nah, kenapa situasional bukan harga diri rendah kronis? Nah, biasanya pasien yang dirawat dengan di rumah sakit umum, karena di sini dikatakan sejak 3 hari yang lalu. Nah, ini merupakan harga diri rendah yang terjadi akibat situasi tertentu yang terjadi pada pasiennya, di mana dia melakukan tindakan aborsi dengan meminum obat untuk kontraksi rahim. Nah, kalau harga diri rendah kronis itu biasanya terjadi dengan waktu yang lebih lama dan juga terus-menerus nih sahabat Abskep. Sedangkan ini pada soal ini baru terjadi sejak 3 hari yang lalu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Harga diri rendah situasional. Untuk opsi B, gangguan citra tubuh itu tidak tepat karena tidak ada data yang menunjukkan pas mengalami ungkapan negatif terhadap kondisi tubuhnya. Kemudian
untuk opsi C, ansietas, ini juga tidak tepat. Walaupun di sini ada ungkapan pasien merasa sedih, tapi ini tidak merupakan data, tidak lengkap nih datanya untuk kita angkatkan diagnosa ansietas. Kemudian D, ketidakberdayaan, ini juga tidak tepat ya sahabat Abskep, karena tidak ada data yang menunjukkan pasiennya mengalami. Ini adalah pembahasan untuk soal nomor 6 kita tadi. Ya, mau di screenshot dulu, silakan ya. Tadi kita juga sudah jelaskan kenapa jawaban yang tepatnya adalah A dan kenapa opsi yang lainnya itu tidak tepat. Oke, demikianlah video pembahasan soal kita kali ini, sahabat Abskep. Ada 10 soal keperawatan jiwa yang telah kita bahas tadi. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat Abskep semuanya. Lulus UKOM 100%. Jangan lupa di-subscribe ya sahabat agar channel ini selalu memberikan inovasi-inovasi baru dan juga video-video pembelajaran yang lebih inovatif ini buat sahabat Abskep yang lagi persiapan menuju UKOM yang akan datang. Saya Wilda Dahlia pamit dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya sahabat Abskep. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah! Tunggu video kita selanjutnya ya.